Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah pertama di bumi dan 4 keistimewaannya. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh makhluk ciptaannya, termasuk malaikat, tunduk padanya, kecuali iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 bahwa Dia akan menjadikan seorang khalifah di bumi. Dia juga mengajarkan nama benda-benda kepada Nabi Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu wa taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhanmu berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ibnu Katsir dalam bukunya yang berjudul Kisah Para Nabi menerangkan bahwa terdapat hikmah di balik penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Allah telah memberitahukan kepada malaikat melalui firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 bahwa sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan Adam dan keturunannya yang sebagian darinya akan menjadi khalifah. Hal ini juga difirmankan dalam Quran surat Al-An'am ayat 165 yang artinya, dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi. Dalam Quran surat An-Naml ayat 62, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, dan Dialah yang menjadikan kalian manusia sebagai khalifah di bumi. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada para malaikat tentang penciptaan Adam dan anak keturunannya. Terdapat perkara yang sangat besar yang diberitahukannya sebelum penciptaan Adam. Ketika malaikat menanyakan tentang perkara itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Mereka malaikat bertanya atas dasar hikmah, bukan karena penolakan, sifat negatif, dan kedengkian mereka terhadap Adam dan keturunannya. Diceritakan oleh Qatadah bahwa malaikat telah mengetahui kejadian seperti itu, sebagaimana mereka menyaksikan sendiri kehidupan bangsa jin dan bin Albin sebelum Adam diciptakan. Abdullah bin Umar bin Khattab al-Adawi berkata, 1000 tahun sebelum Adam, bangsa jin telah melakukan pertumpahan darah. Selanjutnya Allah mengutus pasukan malaikat untuk mengusir jin-jin itu ke wilayah pesisir. Hal tersebut juga dikatakan oleh Al-Hasan. 4 keistimewaan Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seluruh makhluknya untuk bersujud kepada Adam sebagai wujud penghormatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
kepada Adam. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Adapun 4 keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Adam antara lain. Yang pertama, dia diciptakan langsung dengan tangan Allah yang mulia. Yang kedua, ditiupkan langsung ruh ciptaan Allah kepadanya. Yang ketiga, malaikat diperintahkan untuk sujud kepadanya. Dan yang keempat, diajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan Hawa dengan tulang rusuk Nabi Adam. Hawa dan Adam menjadi sepasang suami istri yang menghasilkan keturunan-keturunannya di bumi. Sebagian darinya menjadi khalifah. Sebelum diturunkan ke bumi, Allah memerintahkan Nabi Adam alaihissalam dan istrinya untuk tinggal di surga. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi as-sajarata fatakuna minadh dhalimin. Artinya, dan kami berfirman, hai Adam. Artinya, dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi, baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Adam dan Hawa untuk tidak mendekati pohon yang menyebabkan mereka termasuk orang zalim. Sebagaimana difirmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 35. Sebagai satu-satunya makhluk yang tidak mau bersujud kepada Adam, iblis pun melakukan tipu muslihatnya dengan membujuk Adam dan Hawa untuk memakan buah dari pohon terlarang, sebagaimana yang diperingatkan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Atas bujuk rayu iblis, Adam dan Hawa melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia menurunkan keduanya ke bumi, termasuk iblis, karena ia termasuk golongan orang kafir yang tidak mau bersujud kepada Adam. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 18 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ahruj minha mad'umam madhural laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Artinya, Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Setelah melanggar apa yang menjadi larangannya, Adam dan Hawa pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tercantum dalam firman-Nya melalui Quran surat Al-A'raf ayat 23 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya, keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami,
niscaya pastilah kami termasuk orang-orang merugi. Ayat tersebut merupakan bentuk pengakuan kesalahan yang telah dilakukan Adam dan Hawa dan upaya untuk bertaubat kepadanya. Keduanya pun meminta ampun dengan merendah di hadapannya dan penuh ampun kepadanya. Hal inilah yang dapat kita teladani ketika manusia melakukan perbuatan dosa. Hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampun dengan penuh harap kepadanya, sebagaimana yang dilakukan Nabi Adam. Sungguh hanya kepadanya manusia akan diberikan pertolongan. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.